Halo Sobat Breaking News semua, kembali lagi bersama kami kelompok 2 pemasaran farmasi Dulabe. Dalam berita utama kali ini, kami akan menyajikan informasi terkini dari Kinikawa Coffee. Kepada rekan-rekan saya yang terhormat, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giska Adia Fahra dengan NIM 24484011070. Sedangkan saya, Aura Anastasia, dengan NIM 24484011068. Di sini kami sebagai Membuat materi. Teman, perkenalkan saya Aisyah dengan NIM 24484011030. Saya sebagai pembawa materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gibran Jalil Rizky dengan NIM 24484011020. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama aku Putri Barita Julia Dewi, NIM aku 24484011040. Aku di sini sebagai pembawa materi. Hai, perkenalkan saya Amelda Andini dengan NIM 24484011076 sebagai pembawa materi. Halo guys, Perkenalkan nama aku Anissa Yulia Ramadhani, NIM 24484011002. aku Novel dengan NIM 248401060. Di sini kami sebagai editor. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya, kita akan menyampaikan materi kita pada kali ini. Hai teman-teman, kami akan menjelaskan core concept of marketing. Yang pertama, ada segmentation. Segmentationnya ini ada dua. Ada yang secara demografis dan geografisnya. Kalau demografisnya ini bisa berusia 19 sampai 35 tahun. Kalau secara posisi geografisnya sih udah cukup sih, sangat bagus sih, karena posisinya juga ada di pusat kota sehingga untuk pengunjung-pengunjung mudah untuk mengunjunginya. Kalau yang kedua, ini ada targeting. Targetingnya ini ada dua juga. Yang pertama, mahasiswa dan pelajar. Untuk mahasiswa dan pelajar ini sangat cocok sih untuk kalian karena harganya juga khusus, ada diskon khususnya juga teman-teman, dan juga harganya cocok untuk kalian mulai dari Rp12.000. Kalau yang kedua ini bagi orang yang pecinta kopi dan take away, kalian bisa nih mau mesen dari rumah atau mau langsung ke sana untuk dibawa pulang bersama keluarga atau dengan teman-teman kalian, dan juga bisa hot santai nih sama teman juga, diundang nih ke rumah atau gimana kan. Terus yang ketiga itu ada positioningnya. Positioningnya ini ada dua teman-teman. Positioning ini kalau kalian mau Kinikawa pasti tahu nih, karena positioningnya ini terkenal nih. Yang pertama ada interior and branding. Interior and brandingnya ini ada yang kereta, ada juga yang bernuansa Jepang. Kalian pasti nggak akan nemu nih yang gimana, yang ada pasti di Kinikawa yang ada, karena di sini nih ada unik dan juga kalian pasti penasaran kan kayak mana. Jadi jangan lupa ke situ juga. Yang kedua adalah paling dekat denganmu. Ini pasti kalian tahu nih pasti, karena ini nih sebagai mood booster dan kehidupan sehari-hari kalian, teman kopinya kalian nih. Jangan lupa ya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Terima kasih. Seperti biasa, kalau lagi dinas malam, bawa apa? Bawa Kinikawa dong. Jujur ya, Kinikawa tuh udah jadi booster buat aku pas lagi dinas malam kayak gini.
Apalagi pas lagi pasien banyak-banyaknya dan harus melek sampai tadi. Kini Kawa paling dekat denganmu. Oke, kita masuk ke dalam bagian needs, want, and demand. Pada needs ini, adanya kebutuhan akan energi dan fokus, seperti kopi sebagai stimulan. Selanjutnya, kita disebut sebagai makhluk sosial, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya bersosialisasi. Seperti kita nongkrong bersama teman-teman ataupun kita mengikuti sesuatu komunitas. Selanjutnya, di sela-sela pekerjaan yang banyak, perkuliahan yang padat, kita membutuhkan itu yang namanya refreshing ataupun relaksasi. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian want. Dari kebutuhan tersebut, maka wants yang didapat yaitu para pembeli ingin merasakan berbagai varian rasa kopi maupun non-kopi yang murah dan tetap fancy. Oke, kita masuk ke dalam bagian demand. Wants yang didukung kemampuan dan kemauan untuk membeli, maka pembeli harus memiliki uang lebih atau berasal dari kalangan menengah untuk mencoba berbagai varian rasa kopi maupun non kopi yang ada. Jika seseorang memiliki wants atau keinginan, maka ia harus memiliki kemampuan tersebut. Misalnya, saya mempunyai uang jajan yang pas-pasan, tapi saya bisa membeli Kinikawa latte karena lebih murah dari kopi yang ada di mall, dan juga tempatnya mudah ditemukan, banyak cabangnya di sekitaran Bagablitung ini. The 4PS yang ada di Kinikawa Coffee. Yang pertama, produk. Di Kinikawa Coffee tidak hanya menjual minuman kopi, tetapi mereka juga menjual minuman non-kopi. Berikut beberapa contoh minuman kopi yang ada di Kinikawa. Dan ini contoh minuman non-kopi yang ada di Kinikawa. Jadi, teman-teman yang kurang suka kopi bisa mencoba minuman non-kopinya. Kinikawa Coffee juga menjual makanan-makanan ringan seperti cookies, snack, dan lainnya. Yang kedua ada place. Kinikawa memiliki tempat yang strategis dan berada di pusat kota, serta Kinikawa memiliki banyak cabang. Nah, cabang Kinikawa terdiri dari yang pertama berada di Pelipur, Mall yang kedua berlokasi di Kacang Pedang, Mall yang ketiga berlokasi di Pasar Pagi, Mall yang keempat berlokasi di Girimaya, Mall yang kelima berlokasi di Kampak. Dan Kinikawa tidak hanya berlokasi di pusat kota Pangkalpinang, tetapi mereka juga memiliki cabang ke-6 di Tobuali dan mall ke-7 ada di Semelia, serta mereka juga memiliki cabang di Lembut. Yang ketiga ada Pais. Nah, harga-harga minuman kopi maupun non-kopi yang ada di Kinikawa relatif murah dan terjangkau. Kalian bisa nikmatin minuman kopi start from 15.000 dan non-kopi start from 12.000. Berikut price minuman yang ada di Kinikawa Coffee. Yang terakhir ada promotion. Kinikawa banyak sekali memberikan diskon-diskon kepada pelanggannya. Serta Kinikawa juga bekerja sama dengan UMKM dengan berhashtag bantu UMKM dan promosi melalui poster. Tidak hanya itu, Kinikawa juga bekerja sama dengan beberapa brand seperti berikut. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang value yang diberikan Kinikawa Kopi terhadap konsumennya. Terdapat 3 poin. Yang pertama exchange, yang kedua transaction, yang ketiga satisfaction. Yang pertama exchange.
Pertukaran nilai antara pembeli dan penjual sebanding dari rasa kopi maupun non-kopi, pelayanan dan kenyamanan tempat. Yang kedua, transaksi. Transaksi di Kinikawa terjadi saat konsumen menyetujui harga dan memesan menu dengan pertukaran uang dan produk yang dilakukan di outlet atau melalui promo online pada waktu pemesanan. Yang ketiga, satisfaction. Kepuasan di Kinikawa terjadi ketika menu, pelayanan, dan suasana yang diberikan mampu memenuhi dan bahkan melebihi harapan konsumen setelah proses pembelian. Halo, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari teman-teman saya tadi. Untuk yang segmentation, Kinikawa menyasar usia 19 sampai 35 tahun, mulai dari mahasiswa hingga dewasa muda yang tinggal atau sering berkunjung ke area Pangkal Pinang. Khususnya di pusat kota yang ramai, tapi ternyata pengunjung tak hanya dari segmen itu. Bahkan, remaja SMP juga sering datang untuk sekedar nongkrong santai. Yang kedua, targeting. Target utamanya adalah mahasiswa dan pelajar yang mencari kopi enak, estetik, tapi hemat. Harga mulai dari 12 ribuan bikin Kinikawa cocok untuk mereka yang ingin kenyamanan tanpa harus bayar mahal. Selain itu, Kinikawa juga menyasar pelanggan lokal yang cari kopi takeaway untuk temani aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, positioningnya. Dengan interior khas seperti dalam kereta dan branding yang kuat lewat tagline #paling dekat denganmu, Kinikawa hadir sebagai mood booster dan teman kopi sehari-hari. Gaya interiornya Jepang yang unik membuat banyak orang penasaran dan datang bukan hanya untuk minuman tetapi untuk suasananya. Baik untuk needs, wants, and demands, konsumen butuh energi, tempat bersosialisasi, dan momen relaksasi. Dari situlah muncul wants, mereka ingin kopi maupun non-kopi yang beragam, fancy, dan tetap terjangkau. Tapi yang bisa jadi demand, ya mereka yang punya kemampuan beli, seperti kata mereka, uang jajan pas-pasan, tapi bisa nikmatin Kinikawa latte karena murah dan tempatnya yang keren. Untuk the 4PS, itu ada produk. Kinikawa punya banyak pilihan menu, dari Kinikawa Latte, Nutella Latte, hingga matcha dan red velvet. Plus tempat nyaman, wifi, spot, foto, dan pelayanan yang ramah. Untuk place, lokasinya strategis, tersebar dari Pangkal Pinang hingga Belitung. Ada Vol 1 di Pelipur, Vol 2 di Kacang Pedang, sampai Vol 8 di Belitung. Untuk price, harganya terjangkau mulai dari 15 ribuan saja. Untuk promotion, Kinikawa aktif promosi lewat diskon kolaborasi UMKM dengan #bantu UMKM dan media sosial seperti Instagram. Untuk value, exchange, dan transaction, rasio nilai antara yang dibayar dan yang didapatkan itu seimbang 1:1. Rasa kopi dan kenyamanan tempat sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Transaksi pun mudah, bisa lewat cash, QRIS, WA, dan GrabFood. Tinggal pilih sesuai kenyamanan. Untuk satisfaction, kalau semua hal di atas sesuai dengan harapan pelanggan, maka muncullah kepuasan. Dan inilah yang terus diusahakan Kinikawa, memberikan lebih dari sekedar minuman, tapi juga pengalaman. Itulah konsep inti pemasaran dari Kinikawa, bukan sekedar kopi, tapi teman harimu. Kinikawa paling dekat denganmu. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah membawa materi kita pada kali ini. Untuk saat ini, itu informasi yang kami peroleh. Kami akan kembali lagi dengan kabar terbaru sesegera mungkin. Sebelum mengakhiri berita kali ini, kami ingin menayangkan vlog kami di salah satu cabang Kinikawa Coffee. Saya selaku perwakilan kelompok 2 Farmasi 2B ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat Breaking News semua. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.この世界は騒がしすぎるから、聞かないで、見ないで、構わないで、そして前に進め。